Annyeonghaseyo, sekarang review drama Startup. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku. Subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini menceritakan kisah orang-orang di dunia perusahaan rintisan atau startup. Sol Dalmi bercita-cita sebagai Steve Jobs di Korea. Dia adalah seorang petualang yang tidak memiliki banyak harta, tetapi punya rencana yang besar. Dia juga memiliki pengalaman dalam berbagai hal karena pekerjaan paruh waktunya dan orang yang memiliki vitalitas yang sangat tinggi. Nam Do-san, ia adalah pendiri Samsung Tech dan dia pernah jadi kebanggaan keluarganya sebagai seorang jenius dalam hal matematika saat masih kecil. Tetapi selama 2 tahun membangun Samsung Tech, ia tak pergi dari kantornya dan fokus untuk mengembalikan investasi perusahaan dari uang sang ayah. Han Jin Pyong, ia adalah seseorang yang memulai sebuah perusahaan startup untuk melunasi hutang dan juga memulai dari permainan saham. Ia adalah seorang pemimpin tim di HS Venture Capital. Keterampilan investasinya yang sangat menakjubkan. Dia juga memiliki lidah yang tajam, membuatnya mendapatkan julukan Golden Ramsay yang ada dalam dunia investasi. Meskipun ia akan menjadi karakter yang dianggap jahat untuk kebanyakan orang, namun Jin Pyong bisa bersikap sangat lembut kepada satu orang yang istimewa dan memberikan bantuan besar di masa lalunya. Won In-jae, dia adalah seorang wanita yang memiliki segalanya dan dikagumi orang dari latar belakang pendidikan, penampilan yang cantik, dan juga memiliki uang yang cukup banyak. Tapi ia justru dianggap memiliki latar belakang sebagai anak cebol, generasi kedua dan menjadi kelemahan darinya. In-jae pun akhirnya memulai semua dari awal untuk menciptakan kesuksesannya sendiri dan bisa diakui atas keahliannya. Namun ia malah dimanfaatkan dan dibuang oleh ayah tirinya sehingga ia memulai kembali ke perusahaan startup. Dalmi akhirnya bertemu kembali dengan sang kakak setelah 15 tahun berpisah karena perceraian orang tuanya. Ia mengidam-ngidamkan seorang pria bernama Dosan yang sering mengirimkan surat padanya depan toko milik sang nenek. Dosan pun bertemu dengan Dalmi mengaku sebagai pria yang sukses atas bantuan dari Jin Pyong. Tapi mereka akhirnya bertemu di Project Sandbox sebagai perusahaan rintisan yang akan mendapatkan kantor, gaji, dan juga biaya investasi. Dalmi pun berusaha untuk mengalahkan kakaknya di proyek tersebut. Jadi bagaimanakah nasib Dalmi dan Dosan dalam bangun perusahaan startup? Apakah mereka akan bertahan atau bangkrut? Dan bagaimana sikap Dalmi kalau Dosan bukan ia yang mengirimkan surat padanya saat masih remaja? Akankah perasaannya akan berubah? Komentar gue sama drama ini, wah debak banget, ini bener-bener ya drama ya. Pertama, ini gak salah pilih pemain menurut gue. Nam Jo Hyuk itu aktingnya sesuatu banget. Biasanya kan dia jadi cowok sempurna yang gak punya kekurangan ya. Tapi di sini dia jadi pria yang serba kekurangan, gak punya apa-apa tapi disukai oleh Dalmi. Jadi di awal episode ini diliatin gimana Jin Pyong itu ngirimin surat sama Dalmi. Makanya banyak scene-nya Jin Pyong dibanding scene-nya Dosan di awal. Dan ini ngebuat jadi dua kubu, mana yang tim dukung si Jin Pyong sama Dalmi dan mana yang dukung Dosan sama Dalmi.
Kalau gue sih emang dari awal tuh udah dukung Dosan sama Dalmi, karena kan emang yang lead male-nya itu si Dosan ya, bukan Jin Pyong. Menurut gue penulisnya ini kayak sengaja bikin penonton ngelihat Jin Pyong lebih dulu di episode awal dibandingkan Dosan. Karena kan biasanya kalau pemain utama itu terlihat keren, tapi itu dibilang Jin Pyong yang lebih sukses duluan dibandingkan si Dosan. Awalnya gue pikir tuh si Nam Jo Hyuk itu ada di Suara Siri itu loh, yang suka ditanya-tanya kalau di artis Korea kan suka ada tuh nanya apa dijawab gitu. Nah, itu gue pikir tuh suara Nam Jo Hyuk, ternyata bukan. Nah, kalian bisa tebak itu suaranya siapa ya? Ini aku akan ngebahas si Jin Pyong ini. Dia lagi naik daun banget setelah drama ini. Bahkan kelihatan banget ya dari follower di IG-nya tuh udah berjuta-juta sekarang. Dulunya cuma ratusan ribu aja. Itu sih menurut gue Netflix juga sih yang bikin dia naik dramanya. Tapi bukan cuma wajahnya doang yang ganteng, tapi aktingnya emang bagus banget. Dan kelakuan aslinya tuh sebenarnya bodoh banget kalau kalian nonton di Today One Night. Nggak cuma ngebahas tentang Jin Pyong ya, menurut gue di sini Nam Jo Hyuk juga nggak kalah aktingnya. Dia tuh jadi cowok yang nggak pede, polos gitu ya. Terus yang gue suka dari wajahnya itu pas sama dua temennya itu senang banget ngeliat makanan yang berlimpah. Terus ruang kantor yang besar pas pertama kali mereka masuk di proyeknya Sandbox itu gue ngerasa kayaknya penulisnya tuh pinter banget sih bikin karakter. Di awal cerita kan Dosan itu cuma ngebantuin Dalmi gara-gara disuruh sama Jin Pyong ya. Tapi akhirnya dia tuh jatuh cinta beneran, bahkan berani nge-kiss si Dalmi lebih dulu. Gue pikir bakal lama mereka ada adegan kissnya, tapi ternyata di episode 7 udah ada adegan kiss dan menurut gue sih cukup hot ya di atap gedung. Karena gue gak berekspektasi kalau ini bakalan cepet adegan romansnya. Buat yang lagi meraih impian, wajib banget nonton drama ini karena perjuangan hidup tuh harus bener-bener ya. Kita tuh bukan cuma punya modal dalam hal uang aja, tapi butuh leader juga kayak Dalmi kalau dalam satu perusahaan. Karena sosoknya Dalmi itu tegas, mau belajar tentang semuanya dari sang mentor. Jadi dia tuh gak malu-malu tuh untuk bertanya walaupun dia gak tahu. Terus yang gue suka juga ini sosok Jin Pyong di sini. Di karakter ini dia tuh pintar mengelola uang. Jadi uang neneknya Dalmi yang dari 8 juta won akhirnya bisa jadi 80 juta won karena dia mengembangkannya dari permainan saham. Ini ya gue pengen banget nih ketemu sama si Jin Pyong ya. Kayaknya gue harus belajar banyak sama dia supaya uang itu bisa berkembang dengan sendirinya. Di drama ini kita nggak ngebahas tentang percintaan doang, tentang perusahaan doang, tapi ini drama juga bikin mewek. Karena tayangnya tuh 1 jam lebih, jadi ada scene-scene tiap episodenya yang bikin mewek, pengharu biru, dan ini berhubungan dengan cerita keluarga. Yang gue inget tuh waktu pas neneknya Dalmi ketemu mantan menantunya yang ninggalin anaknya. Dan karena gak punya uang, terus dia malah ngambil lagi, kayak narik lagi mantan menantunya untuk tinggal bareng sama dia. Wah gila, Nenek Dalmi itu menurut gue malaikat banget deh. Oke guys, terima kasih udah nonton review drama ini. Semoga kalian suka ya. Pokoknya kalian mesti nonton drama ini karena banyak banget pelajarannya akan aku bahas di review drama selanjutnya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida nonton.